Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجال Hari Sabtu pagi 30 Zulhijjah 1443 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam sebuah kajian yang bertema ciri anak durhaka di Masjid Al-Ghuraba, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, ahbanillah wa iyyakum. Kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 36, wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Dan beribadahlah kalian seluruhnya kepada Allah, dan janganlah kalian mensyirikkannya dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-An'am ayat 151, Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'an wabil walidaini ihsana. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, marilah kalian ke sini, aku akan bacakan apa yang telah Allah haramkan atas kalian. Janganlah kalian mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Begitu juga Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah Rabbmu telah menetapkan agar janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah, dan berbaktilah kepada kedua orang tua dengan sebenar-benarnya. Allah juga berfirman dalam surat Luqman ayat 14 bahwa wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amain an ishkur li wa liwalidayka ilayyal masir. Dan kami telah wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah di atas kelemahan dan menyapihnya setelah 2 tahun. Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kalian kembali. Ini ayat-ayat memberikan pelajaran kepada kita bahwa hak kedua orang tua sangatlah besar. Kedudukan mereka sangatlah agung dalam agama Islam. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan berbakti kepada kedua orang tua dengan tauhid, menunjukkan bahwa berbakti pada kedua orang tua adalah perkara yang agung. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan bersyukur, berterima kasih kepada kedua orang tua dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak heran berbakti kepada kedua orang tua adalah amalan yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita perhatikan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam juga banyak akan menjelaskan hal ini. Di antaranya hadis dari sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul amali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "As-salatu fi waqtiha." Salat pada waktunya. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya lagi, "Tsumma ayyun?" Lalu apa lagi? Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Birrul walidain." Berbakti kepada kedua orang tua. Ini juga menunjukkan bahwa kedudukan yang agung dari berbakti kepada kedua orang tua, karena dia adalah amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan berbakti kepada kedua orang tua ini adalah fitrah manusia. Mau apapun agamanya, berbakti kepada orang tua adalah fitrah manusia. Berbakti kepada kedua orang tua adalah syariat yang disepakati oleh seluruh para nabi dan para rasul alaihimussalatu wassalam. Berbakti kepada orang tua adalah akhlaknya para nabi dan kebiasaannya orang-orang saleh. Berbakti kepada kedua orang tua adalah bukti benarnya keimanan, bukti mulianya seseorang, bukti bagusnya pengabdian. Berbakti kepada kedua orang tua adalah termasuk kebaikan syariat Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di dalam berbakti kepada orang tua ada pengakuan jasa yang kita dapatkan dari orang tua kita, dan ada penjagaan kehormatan yang kita dapatkan dari orang tua kita. Berbakti pada orang tua adalah alamat sempurnanya syariat yang dilakukan oleh seseorang. Berbakti kepada orang tua adalah alamat tanda bahwa seseorang benar-benar mengerjakan Islam secara maksimal. Maka berbeda dengan seorang yang durhaka kepada orang tua, yang tidak mengetahui tidak mengakui kemuliaan orang tua, tidak menjaga kedudukan orang tua, bahkan
mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh orang tua, bahkan menghina kebaikan yang pernah dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam mengajarkan untuk berbakti kepada orang tua, tetapi Islam juga melarang untuk durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan Islam melarang keras untuk durhaka kepada kedua orang tua dan menganggap kedurhakaan kepada kedua orang tua adalah dosa besar dan digandengkan dengan kesyirikan. Cukup firman Allah yang menjelaskan akan buruknya durhaka kepada orang tua, yaitu surat Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uff wa la tanharhuma. Maka janganlah kamu ucapkan untuk keduanya perkataan dan janganlah kamu menghardik keduanya. Kalau seandainya perkataan saja kepada kedua orang tua ini diharamkan, maka bagaimana yang lebih dari perkataan tersebut? Dan banyak sekali hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memperingatkan dengan keras tentang durhaka kepada kedua orang tua. Di antaranya hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-kabairu al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wal yaminul ghamus. Dosa-dosa besar adalah yang pertama mensyirikkan Allah, yang kedua durhaka kepada kedua orang tua, yang ketiga membunuh seseorang yang diharamkan untuk dibunuh, yang keempat bersumpah palsu. Oleh sebab itulah pada kesempatan kali ini kita ingin membahas tentang ciri anak durhaka. Kita akan bahas dari beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian kedurhakaan. Apa itu pengertian kedurhakaan? Di dalam bahasa Arab, kedurhakaan adalah al-uquq. Dalam bahasa Arab, kedurhakaan adalah al-uquq. Al-uquq, kalau kita lihat dari kamus besar bahasa Arab, di antaranya Lisanul Arab yang ditulis oleh Ibnu Manzur, beliau berkata, wa aqqa walidahu ya'uquhu aqqan wa uquqan wa mu'iqqan syaqqa 'asa ta'atihi, yang artinya seorang anak durhaka kepada orang tuanya, melakukan uquq terhadap orang tuanya. Maksudnya adalah, perhatikan, tidak taat kepada kedua orang tuanya. Ini arti uquq dan pengertian uquq, pengertian kedurhakaan, tidak taat. Wa aqqa walidayhi qata'ahuma wa lam yasil rahimahu minhuma. Dan juga termasuk daripada arti dari uquq, durhaka, adalah memutuskan hubungan rahim dari mereka berdua, tidak berbicara dengan mereka, tidak menghubungi mereka, tidak mau bertemu dengan mereka. Ini termasuk daripada al-uquq. Jadi arti al-uquq, durhaka, adalah tidak taat kepada mereka. Tentunya ketaatan yang dimaksud di sini adalah ketaatan di dalam kebaikan. Ketaatan di dalam kebaikan, bukan ketaatan di dalam kemaksiatan. Karena kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, la ta'ata li makhluqin
fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan apapun untuk makhluk dalam perihal bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama, pengertian al-uquq adalah tidak taat kepada kedua orang tua dalam kebaikan. Kemudian pengertian yang kedua, memutuskan hubungan rahim dengan orang tua. Tidak mau berbicara, tidak mau bertemu, tidak mau bersalaman, tidak mau mengucapkan salam, dan seterusnya. Dan yang ketiga adalah diddul bir. Al-uquq diddul bir, kebalikan dari kebajikan. Setiap dari keburukan yang dilakukan kepada orang tua itu disebut dengan al-uquq, disebut dengan kedurhakaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam naha an uquqil ummahat, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam melarang untuk durhaka kepada para ibu. Di sini penekanan para ibu menunjukkan bahwa salah satu ujian bagi para anak adalah dia wajib taat kepada ibunya, tidak memutuskan hubungan dengan ibunya, dan tidak berbuat buruk kepada ibunya. Meskipun kadang-kadang pendapat dia benar, meskipun kadang-kadang alasan dia kuat, maka ujian bagi sang anak agar tidak berbuat uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Taib. Sekarang para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, poin yang kedua adalah potret atau contoh-contoh dari kedurhakaan kepada kedua orang tua. Yang pertama adalah membuat kedua orang tua menangis dan sedih dengan kelakuan anaknya, membuat kedua orang tua menangis dan sedih dengan kelakuan anaknya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang tua sedih dan menangis akibat perbuatan ataupun kelakuan anaknya. Maka apa saja yang membuat orang tua sedih, baik itu ucapan sang anak, perbuatan sang anak, hasil dari perbuatan sang anak, maka ini termasuk daripada kedurhakaan. Yang kedua adalah menghina, menghardik kedua orang tua dengan mengangkat suara. Menghardik, menghina atau mengangkat suara di hadapan kedua orang tua. Maka ini termasuk daripada kedurhakaan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah tadi dalam surat Al-Isra ayat 23. Wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Dan janganlah kamu menghardik keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya ucapan yang baik. Kalau kita baca tafsiran dari ayat ini, kita baca dari tafsir Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, bagaimana yang dimaksud dengan wala tanharhuma, yang kalau kita terjemahkan tadi, dan janganlah kamu membentak, menghardik mereka berdua. Wala yasdur minka ilaihima fi'lun qabih. Jangan muncul dari kamu kepada mereka berdua perbuatan yang buruk,
Ini tafsir yang disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya. Yang dimaksud membentak adalah jangan muncul dari kamu kepada mereka berdua perbuatan yang buruk. Begitu juga perkataan Atha bin Abi Rabah, seorang tabi'i. Beliau mengatakan, la tanfudh yadaka ala walidaik. Jangan engkau tunjukkan kedua tanganmu kepada kedua orang tuamu. Jangan engkau tunjukkan tanganmu kepada kedua orang tuamu. Kita lihat dari tafsiran Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Di dalam kitab beliau Al-Jami' li Ahkamil Quran, yang dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Perhatikan baik-baik bahwa Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan fala tanharhuma, maksudnya adalah jangan membentak mereka. Sebentar. Ya, wala tanharhuma, jangan kamu membentak mereka. Maksudnya adalah jangan kamu menajamkan pandangan kepada mereka. Subhanallah ya. Menajamkan pandangan kepada mereka. Ini termasuk daripada wala tanharhuma. Ya, wala tanharhuma, jangan engkau tajamkan pandangan kepada mereka. Kemudian setelah itu Allah berfirman, wa qul lahuma qawlan karima, dan katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, layyinan tayyiban hasanan bita'addubin wa tawqirin wa ta'zimin. Katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yaitu perkataan yang lembut, baik, bagus, penuh dengan adab, pengagungan dan pemuliaan. Kalau kita buka tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, yaitu disebutkan tafsiran dari Sa'id ibn al-Musayyib, seorang tabi'i. Qaulul 'abdil mudhnib lis-sayyidil fadhil ghalidh. Yang dimaksud dengan perkataan yang mulia kepada kedua orang tua adalah seperti ucapan seorang budak yang melakukan kesalahan kepada tuannya yang sangat bengis dan kasar. Budak ini salah dan dia tahu tuannya sangat bengis dan kasar. Maka bagaimana budak ini agar dimaafkan oleh tuan tersebut? Maka ketika budak ini berkata kepada tuan tersebut, seperti itulah perkataan anak kepada kedua orang tuanya. Maka hendaknya seorang anak tidak melakukan kedurhakaan dengan cara membentak kedua orang tua, mengangkat suara di hadapan orang tua, dan seterusnya. Meskipun itu benar, meskipun anak tersebut benar, jangan pernah membentak orang tua. Meskipun anak dalam proses mendakwahi orang tuanya, jangan pernah mengangkat suara di hadapan orang tua. Yang ketiga adalah mengatakan perkataan mengatakan perkataan
perkataan ini maksudnya adalah perkataan yang menolak saat diperintah atau menggerutu saat diperintah. Dia menggerutu saat orang tuanya memerintahkannya. Maka dia mengatakan gitu ya. Sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat 23, fala taqul lahuma uff. Maka janganlah katakan kepada mereka perkataan Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita lihat penafsiran para ulama tentang apa yang dimaksud dari perkataan Kata Imam Ibnu Katsir, la tusmi'huma qawlan sayyi'an hatta walat ta'fif alladhi huwa adna maratibil qawli sayyi'. Jangan perdengarkan kepada kedua orang tua ucapan yang buruk sampai perkataan yang mana perkataan itu adalah perkataan yang paling rendah dari perkataan yang buruk. Perkataan yang paling rendah dari perkataan yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan fala taqul lahuma uff, janganlah kamu mengucapkan untuk keduanya perkataan maka maksudnya adalah jangan memperdengarkan kepada kedua orang tua ucapan-ucapan yang buruk. Walaupun ucapan yang buruk yang paling rendah seperti perkataan seperti perkataan Adapun di dalam tafsir Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, beliau mengatakan kata Imam Ibnu Katsir, Imam Mujahid berkata, Imam Mujahid ahli tafsir di generasi tabi'in, ma'nahu idza ra'aita minhuma fi hali syekh al-ghaid wal baul alladhi ra'ayahu minka fi as-sighar fala taqdhurhuma wa taqulu uff wal ayatu a'ammu min hadha. Lihat, maknanya adalah kata Imam Mujahid, jika kamu melihat saat orang tuamu sudah tua, melihat kotorannya keluar, kencingnya keluar, sebagaimana mereka melihat dan merasakan kencing dan kotoran kamu saat kamu masih kecil, maka janganlah merasa jijik dengan mereka berdua. Dan kemudian kamu mengatakan jangan sampai demikian. Ini makna fala taqul lahuma uff. Jangan katakan untuk mereka berdua perkataan ketika mereka sudah tua, mungkin tidak sanggup lagi buang air besar, buang air kecil sewajarnya, maka yang mengurusnya adalah anaknya. Maka pada saat itu, saat anaknya melihat dari kedua orang tuanya sesuatu yang dianggap kotor, maka sang anak tidak mengatakan perkataan karena menganggap jijik, sebagaimana orang tua kita saat kita masih kecil tidak menganggap itu sebagai sebuah kejijikan, sebagai sebuah kotoran. Tapi Imam Al-Qurtubi mengatakan ayat ini lebih umum daripada itu. Bukan hanya itu saja maknanya. Ada lagi perkataan yang lain, wal uffu at-tuffu wasakhal adfar, yang artinya adalah yang dimaksud perkataan adalah kotoran-kotoran yang ada pada kuku. Maka ketika orang tua kita mungkin sudah tua,
kurang memperhatikan kebersihan pada dirinya, maka jangan sampai termasuk di dalamnya kebersihan kuku, jangan sampai anaknya kemudian merasa jijik dengan keadaan orang tua tersebut. Ya, merasa jijik dengan keadaan orang tua tersebut. Kemudian juga Abu Bakar. Abu Bakar di sini kalau tidak salah Al-Jassas, seorang ulama tafsir, maknahu istiqdhar limma syamma. Makna yang ketiga dari adalah menganggap jijik dari apa yang tercium dari wangi atau dari bau kedua orang tuanya. Karena orang tua ketika sudah tua mungkin tidak mandi seperti wajarnya kita masih muda, ya. Maka jangan sampai merasa jijik dengan mengatakan perkataan apabila tercium dari bau yang tidak sedap dari kedua orang tua kita. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taib. Kemudian ada perkataan menarik di sini dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi. Beliau mengatakan, qala ulama'una, ulama-ulama kita berkata, wa innama sarat qawlatu lil abawaini arda syai'in li'annahu rafdhahuma rafdha kufrin ni'mah wa jahadat tarbiyah wa raddal wasiyah allati awsahu fit tanzil. Mengapa hanya perkataan dari seorang anak kepada kedua orang tua itu menjadi sangat buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala? Karena ketika seorang anak mengatakan perkataan maka dia sebenarnya sedang kufur nikmat. Nah, ini patut diperhatikan. Mengapa hanya perkataan dari seorang anak kepada kedua orang tua sangat dilarang di dalam syariat Islam? Karena salah satu sebabnya adalah karena dia sedang kufur nikmat. Dia sedang kufur nikmat. Kemudian yang kedua, dia menolak apa yang Allah wasiatkan di dalam Al-Quran. Karena dia menolak apa yang Allah wasiatkan dalam Al-Quran. Karena dalam Al-Quran Allah berwasiat agar anak berbakti kepada kedua orang tuanya. Wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya dengan sebakti-baktinya. Ketika anak tersebut mengatakan perkataan maka berarti dia sedang mengingkari wasiat dari Al-Quran tersebut. Naam. Kemudian tanda yang keempat yaitu berwajah yang cemberut. Kemudian dahi yang mengkerut ya di hadapan keduanya. Kadang-kadang sebagian anak ketika berhadapan dengan orang tuanya dicemberuti, orang tuanya dikerutkan dahinya, tanda dia tidak suka kepada orang tuanya tersebut. Dan para ikhwah, kadang kita dapati sebagian anak dia durhaka kepada orang tuanya dengan cara yang tadi saya sebutkan. Di antaranya adalah bahwa sang anak akhirnya menjadikan orang tua yang sudah tua sebagai olok-olokan. Orang tua yang sudah tua kan kadang susah untuk mendengar, kemudian baunya sudah tidak nyaman, kemudian mungkin jarang gosok gigi, ya. Maka akhirnya jadikan olok-olokan. Ini durhaka, ya.
orang tuanya tuli ataupun kurang pendengarannya karena sudah tua, faktor usia, maka kemudian dijadikan sebagai olok-olokan. Ini tidak benar. Ini kedurhakaan. Ya. Termasuk di dalamnya adalah yaitu seorang yang berwajah masam, bermuka masam, kemudian bermuka cemberut, berdahi mengkerut di hadapan kedua orang tuanya dalam keadaan marah terhadap kedua orang tuanya. Kemudian yang kelima, yang keempat tadi itu ya, yang kelima adalah melihat kepada kedua orang tuanya dengan penglihatan penghinaan, pengerendahan, pengolok-olokan. Melihat kepada kedua orang tuanya dengan penglihatan penghinaan dan pengolok-olokan. Disebutkan dalam kitab Siyar A'lamin Nubala, sejarah para orang-orang terkenal yang ditulis oleh Imam Az-Zahabi, bahwa Urwah bin Zubair ini adalah keponakannya Aisyah. Urwah bin Zubair, beliau berkata, ma barra walidahu man shadda tarafa ilaih. Tidak berbakti kepada kedua orang tuanya seorang anak yang menajamkan pandangan kepada orang tuanya. Ya, apa namanya itu? Bahasa Indonesia apa? Melotot kepada kedua orang tuanya. Tidak berbakti kepada kedua orang tua yang melotot kepada kedua orang tuanya. Ini perkataan Urwah bin Zubair. Seperti yang tadi malam saya sebutkan, bahwa saya sangat suka sekali kalau ada kajian menyebutkan dalil, menyebutkan dalil dari Al-Quran, hadis Rasul, kemudian perkataan para ulama salaf. Karena akhirnya kita tidak menafsiri sendiri dengan perkataan tersebut. Meskipun kadang-kadang kita harus cari dulu, ya, jamaah menunggu tidak mengapa. Yang penting kita baca kitabnya. Ya, majelis ilmu tidak seorang ustadz harus mengoreksi niatnya bahwa yang ingin dia sampaikan adalah ilmu, bukan yang ingin dia pertontonkan hafalannya. Ya, yang ingin dia sampaikan adalah apa? Ilmu agama. Dan juga para jamaah harus memahami bahwa ketika seorang yang ingin benar-benar sempurna menyampaikan ilmu, maka ustaz tersebut harus nyari dari kitab ini, penjelasan ini, baca sini, baca sana. Bukan hanya sekedar pemahaman dari kantongnya sendiri. Apalagi kadang-kadang pemahamannya belum dipahami satu imam pun, satu ulama pun sebelumnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Makanya saya sangat suka ketika ada tafsir, ketika ada ayat Al-Quran kembali ke tafsir, meskipun di hadapan jamaah harus nyari dulu, baca dulu, tidak mengapa. Ya, karena yang kita ingin sampaikan adalah ilmu, bukan memamerkan kepintaran, memamerkan hafalan, bukan. Imam Ahmad rahimahullah saja, orang yang hafal ribuan hadis, tapi ketika ingin meriwayatkan hadis dari kitabnya Al-Musnad, beliau baca kitab. Karena yang memang ingin disampaikan adalah ilmu, bukan pertunjukan kepintaran. Dan ini harus dikoreksi niat bagi siapa saja yang masuk ke dalam dunia dakwah. Yang keenam adalah termasuk potret kedurhakaan memerintah orang tua sebagaimana pembantunya. Memerintah orang tua sebagaimana meminta atau memerintah pembantunya. Seperti memerintah ibunya untuk mencuci pakaian, menyapu rumah, menyiapkan makanan. Maka ini perbuatan tidak layak. Ya, apalagi terkhusus ibunya tersebut sudah tua renta,
ibunya tersebut sudah sakit-sakitan. Yang namanya orang tua pasti tidak enakan terutama kalau tinggal di rumah anaknya. Karena mungkin suaminya sudah meninggal, kemudian dia tidak ada teman kalau hidup sendirian, akhirnya ditarik oleh orang tua, ditarik oleh anaknya ke rumahnya. Maka pada saat itu biarkan ibunya menjadi ratu di rumah tersebut, lebih daripada istrinya. Ya. Lebih daripada istrinya. Maka hati-hati anak-anak yang orang tuanya tinggal bersamanya. Jangan sampai ibu atau bapaknya menjadi pembantu di rumahnya, suruh menjaga anaknya, suruh memasak, disuruh mencuci pakaian, disuruh menyapu rumah dan seterusnya. Kalau seandainya ada yang berkata, Ustadz, ibunya pengen, maka kita katakan tetap tidak diperbolehkan. Lebih baik Anda cari orang untuk mengurus rumah Anda. Kalau seandainya istri Anda sibuk. Nah, sebenarnya fungsi dari istri adalah dia di rumah, melayani suami dengan baik, mengurus rumah, mendidik anak-anak, tidak keluar rumah. Tidak keluar rumah. Maka sedikit saya ingin berbicara tentang pendidikan anak perempuan ya. Saya punya pesantren yang baru dibuka tahun ini. Maka kalau kita perhatikan untuk anak-anak perempuan kita harus sudah berpikir panjang. Nanti anak-anak perempuan kita ini kita proyeksikan untuk apa? Jadi apa? Dan kita tidak mengekang dia. Kalau seandainya memang dia ingin jadi ustazah, guru agama, saya berbicara tentang orang-orang yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, dan orientasinya adalah pendidikan agama. Saya tidak berbicara tentang orientasinya kalau anak perempuan jadi dokter, jadi bidan atau sebagainya. Saya tidak bicara tentang itu. Itu pembicaraan lain. Ini orientasinya yang sudah ngaji agar dia belajar ilmu agama. Maka kalau seandainya kita pikir anak-anak perempuan kita antara dua pilihan yang dia pilih sendiri, kita cuma memfasilitasi. Kalau seandainya dia sebagai anak yang ingin mengajar ilmu agama, meneruskan sekolah di kuliah-kuliah jurusan agama, atau menjadi penuntut ilmu agama, atau bahkan pendakwah, atau bahkan menjadi mudirah, yaitu pimpinan pesantren, maka dia harus tinggi sekolahnya untuk keperluan dia mengajar, berdakwah, mengurus pesantren dan semisalnya. Akan tetapi tinggi di sini maksudnya SMP, SMA, lulus kemudian lanjut dia belajar ilmu agama di universitas. Baik itu sampai S1, S2, S3. Tetapi kalau seandainya anak perempuan kita toh nanti akhirnya ujungnya hanya menjadi bukan berarti peremehan, yaitu hanya pembatasan, maksud saya hanya menjadi sebagai istri dan ibu rumah tangga, maka tidak terlalu urgen bagi dia untuk melanjutkan S1 atau S2 jurusan keagamaan. Mengapa demikian? Karena anak akan bersama dia cuma 12 tahun dari mulai lahir, hanya sampai umur SD. Ini sekali lagi saya membicarakan tentang keluarga yang sudah mengenal dakwah sunnah, dakwah salaf, yang orientasinya anak-anaknya ke pesantren. Ya, saya tidak mengatakan bahwa tidak boleh ke umum, tidak. Saya mengatakan saya membicarakan pembicaraan ini. Kalau ditanya nanti Ustaz kalau ke umum bagaimana? Nanti saya akan jawab. Tapi kalau seandainya kita berbicara orientasi anaknya ke pesantren, maka tidak lebih dari 12 tahun dia bersama anaknya. Seorang ibu
mendidik anaknya sampai umur 12 tahun tidak memerlukan ilmu-ilmu yang begitu tinggi sampai S1, sampai S2, sampai S3. Sampai sini paham maksud saya? Ya. Dan yang bahkan lebih diperhatikan oleh seorang anak perempuan adalah bagaimana dia bisa menjadi istri yang terbaik bagi suaminya. Menservis suami di atas ranjang, menservis suami melalui perut suami, makanan-makanan yang indah, makanan-makanan yang lezat, menservis suami dari penampilan, itu diperlukan untuk anak-anak perempuan kita. Dari ujung rambut sampai ujung jempol kakinya wangi semua. Itu semestinya yang didapati oleh dari anak-anak perempuan kita. Dan di samping dia memiliki ilmu-ilmu pendidikan Islam, ilmu-ilmu agama Islam, seperti akidah dasar tentang tauhid, rukun Islam, rukun iman, kemudian darah-darah kebiasaan wanita muslimah. Cukup itu bagi seorang anak perempuan muslimah. Bahkan saya tidak terlalu excited anak-anak perempuan harus hafal 30 juz, tidak. Yang paling penting dia bisa membaca Al-Quran dan bagus makhraj dan tajwidnya. Yang lebih utama lagi dia bisa mampu tegar, kokoh, sabar, ngajar, didik anaknya. Tidak perlu ke TPA, tidak perlu ke TPQ, tidak perlu. Kenapa? Karena ibunya adalah madrasah pertama paling utama bagi anak-anaknya. Karena ada sebagian wanita hafizah, hafal dirinya Al-Quran, tapi ketika disuruh mengajari anak-anaknya tidak kuat. Akhirnya dia kasih kepada orang lain. Lalu apa manfaat dia hafizah? Nah, ini semestinya yang harus dipikirkan oleh para orang tua yang mempunyai anak-anak perempuan. Ya, ini nanti anak saya proyeksikan apa gitu. Jadi ada 2 poin di situ. Dia punya ilmu keagamaan, ilmu-ilmu dasar keagamaan yang untuk mengajari anaknya sampai SD. Kemudian setelah itu dia memiliki ilmu-ilmu untuk menservis suami, bagaimana membahagiakan suami, kemudian bagaimana mendidik anak. Kadang kita dapati istri kita hanya untuk mengajari satu huruf Iqra, itu dia bisa berpekan-pekan. Satu huruf Iqra. Kalau seandainya sang muslimah ini tidak terdidik dari awal, maka dia akan stres menghadapi anaknya. Dia akan mudah keluar umpatan-umpatan dari mulutnya, yang itu sangat mudah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini perhatikan ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Maka saya nasihatkan kembali ke permasalahan tadi. Yang keenam, memerintah kedua orang tua, terutama ibu, untuk menjadi pembantu di rumahnya. Ini termasuk kedurhakaan. Ibu duduk manis, setiap pagi kita nanya, mau makan apa ibu? Setiap pagi kita katakan, mau dibelikan apa ibu? Setiap kali makan. Makanya disinilah letak berjihad, berbakti kepada orang tua lebih daripada berjihad melawan musuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa fihima fajahid." Maka berbaktilah kepada kedua orang tua. Yang ketujuh, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yaitu mencela makanan yang disediakan oleh orang tua. Mencela makanan yang disediakan oleh orang tua. Dan di sini ada 2 adab yang tercela, yaitu atau 2 kelakuan lebih tepatnya yang tercela, yaitu pertama mencela makanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan. Yang kedua adalah kurang beradab kepada ibu yang sudah memasak makanan tersebut. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
ma'aba ta'aman qattu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mencela makanan sedikit pun. In a'jabahu akal wa illa tarakah. Jika beliau suka, dia makan. Jika tidak suka, maka beliau tinggalkan. Nah, ini perlu salah satu hal, kembali ke anak perempuan tadi. Ini didikan bahwa seorang istri, salah satu yang patut dia ketahui adalah kalau suaminya ingin makan, maka dia beritahu kepada suaminya, Mas, kalau seandainya ini makanan enak, silahkan makan. Berarti saya tahu engkau suka makanan ini. Kalau tidak enak, maka tinggalkan. Berarti saya tahu engkau tidak suka dan kedepannya saya tidak akan menyediakannya. Atau kedepannya saya akan memperbaiki rasanya. Ini perlu latihan anak-anak perempuan kita. Ya, ini para ikhwah. Kemudian saya nasihatkan juga. Ini kadang-kadang sangat ironi memang. Sebagian ikhwah yang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah salaf, bahkan menjadi panitia pengajian, ya, ketika mengawinkan anak perempuannya dikawinkan dengan besannya bukan orang yang sudah ngaji, atau mencari menantu laki-lakinya yang belum ngaji. Hanya sekedar karena dia punya titel, kemudian keluarga dari keluarga yang berada. Jangan, wahai saudaraku. Saya pesan dua bagi para orang tua yang punya anak perempuan. Nikahkan anak perempuan Anda dengan besan Anda yang cari besan Anda yang memang sudah ngaji. Satu, yang sudah ngaji dakwah sunnah, dakwah salaf. Dan yang kedua adalah yang bukan dari keluarga yang bercerai, karena nanti akan lumayan sulit untuk menyambung hubungan rahimnya. Misalkan besannya atau mertuanya ini bercerai, kemudian masing-masing sudah menikah, maka ini agak ribet. Ini bukan berarti mengucilkan yang terjadi perceraian di tengah keluarga. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kita kan berhak untuk memilih mana yang terbaik untuk anak-anak perempuan kita. Yang kedelapan, tidak membantu mereka berdua di dalam urusan-urusan mereka, baik itu pekerjaan di dalam rumah atau di luar rumah. Tidak membantu mereka berdua, ya. Yang kesembilan adalah tidak sopan saat berbicara dengan kedua orang tua, seperti tidak mendengarkan perkataan kedua orang tua, seperti memotong perkataan mereka berdua saat berbicara, atau mendebat mereka, atau mengajak bertengkar dengan mereka berdua. Maka ini termasuk daripada tidak berbakti kepada kedua orang tua. Yang ke-10 adalah jarang meminta pendapat dari mereka berdua. Tidak minta izin dalam perkara-perkara apapun kepada mereka berdua. Baik itu dalam perkara nikah, baik itu dalam perkara talak, baik itu dalam perkara mencari pekerjaan, mencari rumah, membangun rumah, atau yang semisalnya. Maka ini termasuk daripada kedurhakaan, tidak meminta saran dari mereka
saat dalam urusan-urusan. Ini saya perhatikan kadang-kadang anak bisa berbakti kepada orang tuanya dari mulai umur 15 tahun sampai umur 20-an. Ketika sudah umur 20-an atau 25 mau menikah, mulai dia durhaka dengan cara dia marah karena ibu atau bapaknya tidak setuju dengan pilihannya. Tidak perlu marah, tetapi berdiskusilah. Kira-kira apa sebabnya bapak ibu tidak menyukai pilihan saya? Pokoknya saya tidak suka. Ya sudah, terima. Itu lebih berkah. Terima. Apalagi kalau seandainya menyebutkan alasan. Alasannya sesuai dengan syariat. Ya, ini pengalaman saya. Ketika umur 20-an, sebelum mengenal dakwah, saya kenal dengan seorang perempuan, bahkan pergi ke rumah perempuan tersebut untuk minta izin kepada orang tuanya, karena laki kan begitu, nggak pacaran kita. Ya, harus datang ke rumah orang tuanya dan sudah ada janji semisalnya. Maka sang ibu, mama saya rahimahullah yang sudah meninggal, mengatakan, kamu lebih baik sekolah dulu, tidak untuk menikah. Maka saya katakan siap. Dan putuskan hubungan tersebut sekarang juga di hadapan saya. Wah, berat itu. Ya. Apalagi sudah katanya CNTA. Ini belum kenal dakwah saya, belum kenal dakwah, belum ke Madinah. Karena saya kenal dakwah di Madinah. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya dulu tidak ada WhatsApp, tidak ada, yang ada telepon. Ibu saya di samping, kemudian saya nelpon keluarganya. Saya bilang, mohon maaf Pak, ini hubungan tidak bisa dilanjutkan karena ibu tidak menerima. Saya harus sekolah dulu. Selesai. Dan walhasil, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada seluruh keluarga-keluarga kaum muslimin. Akhirnya mendapatkan gantian yang lebih-lebih daripada yang kita harapkan. Ya, yang lebih-lebih. Maka taatilah orang tua selama bukan maksiat, taatilah pilihan orang tua. Karena di dalamnya terdapat berkah. Baik orang tua kita itu ahli agama, tidak ahli agama, maka taatilah, di dalamnya terdapat berkah. Tidak ada pahala yang ingin Allah segerakan memberikannya kepada seseorang di dunia dibandingkan amal berbakti kepada orang tua. Tidak ada pahala yang Allah ingin segerakan memberikannya di dunia dibandingkan amal berbakti kepada orang tua. Sebaliknya, tidak ada siksa yang Allah ingin segerakan terjadi pada orang tersebut di dunia dibandingkan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Makanya orang yang durhaka pasti hancur hidupnya. Hancur hidupnya. Durhaka. Entah penyakit pada dirinya, kemudian hancur ekonominya, berantakan keluarganya, dan seterusnya, hancur. Karena itu janji Allah Subhanahu wa taala, tidak ada dosa yang ingin Allah segerakan siksanya di dunia dibandingkan amal durhaka kepada kedua orang tua. Nah, kemudian ahibati fillah, afanillahu wa iyyakum. Ini banyak sekali ya contoh-contohnya, karena memang disebutkan contohnya ada 30. Kalau antum bersabar saya sebutkan semua. Sabar ya. Sudah berapa tadi? Sudah 10. Kemudian yang ke-11 adalah tidak minta izin. Enak sekali nih. Enggak jadi ceramah jadinya nih. Ada cappuccino, ada jus. Ya. Asli. Asli lagi. Baik. Bismillah.
Tapi para ikhwan, yang ke-11 adalah tidak minta izin untuk memasuki kamar mereka saat kita sudah baligh. Tidak minta izin. Nah, ini termasuk daripada kedurhakaan. Dari poin ke-11 ini adalah kadang-kadang anak yang sudah baligh melihat aurat-aurat besar orang tuanya. Anak perempuan melihat aurat besar bapaknya, seperti qubul dan dubur. Anak laki-laki melihat aurat besar ibunya, seperti qubul dan dubur, kemudian buah dadanya. Ini durhaka, dosa besar ini. Termasuk di dalamnya adalah saat memandikan kedua orang tua. Saat memandikan kedua orang tua, maka anak laki-laki tidak diperbolehkan memandikan ibunya karena akan memegang aurat sang ibu, dan itu kedurhakaan. Anak perempuan tidak memandikan jenazah bapaknya karena akan terbuka aurat dari bapak tersebut. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari, maka minta izin. Ya. Yang ke-12 adalah membuat masalah yang menyibukkan mereka berdua. Membuat masalah yang menyibukkan mereka berdua, membuat mereka tidak tenang gara-gara masalah yang kita bikin di luar sana. Seperti ada seorang anak berhubungan dengan perempuan sampai hamil. Maka orang tua dari si laki-laki ini merasa malu, merasa bingung. Ini durhaka. Anak tersebut sudah berzina, itu adalah dosa besar. Di samping itu juga dia adalah durhaka kepada kedua orang tuanya karena membuat permasalahan yang mengaitkan kedua orang tuanya. Ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Apalagi kadang-kadang mahasiswa-mahasiswi yang kuliah di luar daerah, kemudian tahu-tahu segala kecukupan sudah dicukupi oleh orang tua, tahu-tahu datang kabar bahwa dia hamil. Datang kabar bahwa dia menghamili orang. Ini termasuk di dalamnya adalah membuat dia bermasalah, perasaannya tidak tenang. Di antaranya misalnya, saya pernah punya kawan, dia supir taksi. Dulu belum ada aplikasi ojek driver online gitu ya. Maka ada supir taksi. Beliau bercerita bahwa, boleh nggak Ustadz saya menceritakan apa yang terjadi di jalan-jalan saat saya ngobrol dengan ibu. Kan yang terjadi di jalan-jalan macam-macam. Dan para supir taksi yang paling sering melihat kejadian-kejadian yang macam-macam. Seperti tabrakan dengan segala macam cerita dari tabrakan tersebut. Maka saya katakan tidak boleh. Kenapa? Karena kamu nyupir. Kalau kamu ceritakan kepada ibumu, maka dia akan kepikiran, dan itu termasuk kedurhakaan. Lihat, mengganggu pikirannya saja termasuk kedurhakaan. Ya. Wah, tadi Bu, saya lihat ada mobil tabrakan belah dua kepalanya. Ibunya akan kepikiran, anak saya nyupir nih. Makanya setelah cerita tersebut ibunya mengatakan, sudah kamu libur hari ini, nggak usah nyupir. Nah, kenapa? Karena dia takut terhadap anaknya. Ini kedurhakaan yang kadang tidak disadari oleh anak. Kemudian yang ke-13 adalah menghina, merendahkan, menyebutkan aib kedua orang tua di hadapan manusia. Seperti misalkan merendahkan pendidikannya. Mentang-mentang anaknya sudah S1, S2 atau S3, ibunya cuma lulusan SMP atau SMA atau bahkan SD. Maka ini termasuk daripada durhaka, yaitu mencela, merendahkan, menyebutkan aib kedua orang tua di hadapan manusia.
Yang ada, yang semestinya harus ada adalah harus memuliakan mereka dengan segala macam status pendidikan mereka. Ya. Harus memuliakan mereka. Saya pernah waktu makan-makan, dan saya suka kalau makan-makan itu diajak bapak saya. Saya suka. Sebagian anak kadang-kadang tidak suka. Ya. Kalau saya ngisi pengajian kemudian ada bapak saya ikut makan diajak oleh panitia, saya suka. Karena itu termasuk kebanggaan orang tua terhadap anaknya. Oh, anaknya dihormati orang. Nah, salah satu hal yang menarik adalah saat makan-makan, maka bapak saya ditanya di hadapan saya tuh. Oh, dia ada banyak ikhwah. Kemudian bapak saya ditanya, ini yang nanya juga rese. Jadi mereka menyebutnya ayahanda. Ayahanda, ini Ustaz Ahmad kalau ingin poligami bagaimana? Dibolehkan atau enggak? Saya kira jawabannya apa gitu ya. Saya kira cupu, ternyata suhu. Apa jawabannya? Kalau Ustaz Ahmad ingin lebih banyak pahalanya, mendingan nikahkan bapaknya lagi saja. Mantap kan? Ya. Ini para ikhwan, maka ini termasuk memuliakan, karena ajak orang tua kita untuk duduk bareng dengan kita saat kita dihormati orang, saat kita dimuliakan orang, sehingga dia tahu anaknya sedang bermanfaat untuk orang lain. Dan itu yang kadang-kadang membuat terenyuh diri saya pribadi, tapi Allah Subhanahu wa taala lebih tahu hikmah dalam penciptaannya. Kita ingin orang tua melihat kesuksesan kita, melihat anaknya sudah bermanfaat untuk orang lain. Orang tua yang menyekolahkan kita dari mulai SD, kemudian waktu itu keluar dari Kalimantan, belajar di pesantren, SMP, SMA, sampai bisa kuliah. Kita ingin juga mereka melihat hasil dari mereka berjuang untuk kita. Nah, salah satu yang membuat kita terenyuh kadang-kadang, kalau sudah ada acara-acara besar di pesantren, mengundang orang-orang penting, mengundang para wali santri, mengundang santri-santri, kita ingin memperlihatkan. Dan ini termasuk bakti kepada orang tua. Membuat mereka bangga dengan apa yang kita lakukan. Memperlihatkan kepada mereka, sekarang sudah ada pesantren, sudah banyak santri. Ini hasil dari perjuangan Bapak Ibu, dan kita ucapkan jazakumallahu khairan. Itu termasuk bakti yang paling tinggi, membuat mereka senang. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah merendahkan mereka, menyebutkan aib untuk mereka di hadapan orang-orang, menyebutkan aib mereka di hadapan orang-orang. Bahkan yang ada adalah kita wajib memuliakan mereka. Yang ke-14 adalah menghina mereka, mencaci mereka berdua. Ini termasuk daripada kedurhakaan. Baik itu penghinaan secara langsung dari anak kepada orang tua, atau sang anak menjadi penyebab sehingga orang tuanya dihina. Atau sang anak menjadi penyebab sehingga orang tuanya dihina. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad,
Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Minal kabairi syatmur rajuli walidayhi." Termasuk dari kedurhakaan, dosa besar seorang anak mencela, menghina kedua orang tuanya. Lalu beliau ditanya, "Hal yashtumur rajulu walidayhi?" Apakah ada orang yang menghina kedua orang tuanya? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Na'am, ada. Yasubbu abar rajul fayasubbu abahu, wa yusubbu ummahu fayasubbu ummahu." Seseorang menghina bapak orang lain, maka orang lain ini menghina bapaknya. Menghina yang ini. Ini berarti anak ini penyebab bapaknya terhina. Seseorang mencela ibu orang lain, lalu orang lain ini mencela ibunya. Ini berarti anak ini penyebab ibunya dicela. Maka termasuk kedurhakaan yang ke-14 adalah menghina, mencela, melaknat kedua orang tua, baik itu secara langsung atau sebagai penyebab. Termasuk daripada kedurhakaan adalah memberikan hal-hal yang membuat orang tua lalai dari mengerjakan kewajiban dan membuat orang tua melanggar larangan. Seperti televisi, kemudian media sosial yang membuat orang tua lalai. Lalai dari sholat pada waktunya, lalai dari membaca Al-Quran, lalai dari macam-macam larangan-larangan yang dilanggar atau perintah-perintah yang dilalaikan. Nih para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk daripada kedurhakaan. Kemudian yang ke-16 adalah yaitu mengerjakan dosa di hadapan orang tua. Seperti tidak sholat, anak tidak sholat, itu membuat orang tua sedih. Anak perempuan tidak memakai jilbab padahal dia sudah baligh, berakal, muslimah. Kemudian juga sibuk dengan membuat, kalau di zaman sekarang anak-anak perempuan, nih saya kampanye beberapa hari ini tentang menjaga kesucian wanita muslimah. Ayolah wahai saudara-saudaraku para lelaki, lebih lagi digalakkan tentang rasa kecemburuan di dalam diri kita, rasa kelaki-lakian di dalam diri kita. Cek seluruh keluarga perempuan kita, dari mulai orang terdekat kita, di antaranya istri, atau ke atas ibu, nenek, atau ke bawah anak perempuan, cucu perempuan, ke samping kakak, adik perempuan, keponakan perempuan, bibi. Cek lagi bagaimana mereka dengan menjaga aurat, menjaga keperawanan, menjaga kehalusan tubuh, kehalusan kulit, menjaga kemolekan tubuhnya, goyangannya, rambutnya, farasnya, kecantikan wajahnya. Maka cek lagi. Termasuk yang membuat orang tua sedih adalah ketika anak perempuan mengumbar auratnya, memperlihatkan kemolekan tubuhnya, mengumbar keindahan wajah, badan, kulit, dan segala macam yang menjadikan seorang lelaki berhasrat kepada perempuan tersebut. Hati-hati. Wallahi kadang-kadang para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, pertama kali yang terlihat di dunia nyata atau di media sosial ketika seorang perempuan mengumbar auratnya, mengumbar keindahan tubuhnya, mengumbar kecantikan wajahnya, sehingga dilihat oleh laki-laki yang begitu banyak sampai jutaan. Pertanyaan pertama kadang yang timbul adalah, ini keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa cemburunya?
Keluarga laki-lakinya di mana? Mana rasa kelaki-lakiannya? Membiarkan keluarga perempuannya dibiarkan memperlihatkan aurat, memperlihatkan kecantikan, kemolekan tubuh, goyangan yang erotis, ya. Maka ini membuat orang tua sedih. Ya, orang tua sedih. Apalagi kadang-kadang dari ini semua nyari duit. Dari ini semua adalah nyari duit dan itu haram hasilnya. Ya, haram hasilnya. Seperti ada beberapa media sosial menyediakan fitur tersebut. Apabila live sekian jam, maka kemudian dikasih hadiah-hadiah oleh yang menonton, maka dia akan dapatkan uang dari situ. Maka tidak ada lagi yang bisa ditontonkan oleh perempuan kepada khalayak ramai kecuali wajahnya yang cantik, kemolekan tubuhnya, goyangannya, kehalusan kulitnya, bahkan auratnya. Maka hati-hati, kemana itu anak laki-laki, keluarga laki-lakinya. Baik itu statusnya sebagai bapak, statusnya sebagai suami, statusnya sebagai anak laki-laki terhadap ibunya, atau statusnya cucu laki-laki terhadap neneknya, atau statusnya kakak laki-laki terhadap adik-adik perempuannya, atau statusnya adik laki-laki terhadap kakak-kakak perempuannya, atau statusnya sebagai paman laki-laki terhadap keponakan-keponakannya. Ya, perhatikan baik-baik. Atau statusnya sebagai keponakan terhadap bibi-bibinya. Nah, ini semua membuat seorang durhaka pada orang tua karena orang tua kepikiran, sudah hilang rasa malu. Ya. Yang ke-17. Termasuk daripada yang membuat orang tua yang durhaka kepada orang tua adalah terlalu lama di luar rumah. Terlalu lama di luar rumah. Makanya kalau seorang anak ketika dia merantau, orang tuanya ingin kita pulang gitu, maka pulanglah tanpa pikir panjang. Yakini di sana ada berkah. Ini saya cerita diri saya pribadi. Waktu itu saya punya anak 2. Umur anak saya yang pertama Abdullah waktu itu umurnya 6 tahun, mau menginjak 7. Lalu saya tanya mama rahimahullah, bagaimana ini? Apakah saya lanjutkan menyekolahkan Abdullah di sini atau di Indonesia? Karena kalau di Indonesia, kalau menyekolahkannya di Saudi, maka kita dalam bayangan kita sebagai orang tua juga kita akan mendapati anak-anak kita lancar berbahasa Arab karena dia memang sekolahnya di sekolah Arab. Kemudian bisa dipastikan insya Allah dia hafal Quran karena sekolahnya sekolah hafal Quran. Seperti kawan-kawan saya lainnya yang sudah menyekolahkan anak-anaknya dari mulai semenjak anak 7 tahun sampai selesai. Itu kan surga kita sebagai orang tua. Akan tetapi mama rahimahullah mengatakan pulang. Saya sudah tua. Taib. Tanpa ada tetapi tidak. Siap, saya akan pulang. Cuma satu syaratnya, mama harus tinggal bersama saya. Saya bukakan rumah kemudian tinggal bersama saya. Dan saya pesan sebagai sebuah pengalaman. Beda seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya dengan seorang anak yang cuma setiap bulannya transfer. Beda. Seorang anak yang tinggal bersama orang tuanya, dia akan tahu bagaimana dia menjaga perasaan orang tuanya agar selalu senang, tidak sedih, selalu bahagia bersama dia. Beda dengan yang hanya cuma transfer. Assalamualaikum ma, sudah saya transfer 2 juta, mudah-mudahan cukup, kalau yang kurang beritahu ya ma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai.
Beda yang benar-benar tahu kapan ibu senang, ibu gembira, ibu kepikiran kepada anak-anaknya yang lain, beda. Ya. Dan Allah bertakdir 1,5 tahun saya bersama beliau setelah melanglang buana. Seperti yang saya ungkapkan tadi. Saya bersama ibu saya serumah hanya sampai umur SD. Setelah itu saya di pesantren. SMP, SMA di pesantren. Kemudian setelah SMA saya hafal Quran di pesantren lagi. Kemudian setelah itu kuliah di Madinah jauh lagi. Pulang paling ke rumah 1 bulan, 2 pekan, 1 pekan, cuma segitu. Tidak tahu apa yang terjadi dalam rumah, tidak tahu apa kesukaan ibu, mama, dan bapak rahimahumullah. Nah ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Maka jika punya kesempatan, hiduplah bersama orang tuamu, terutama ketika orang tuamu sudah tidak memiliki apa-apa. Orang tua yang sudah tua, orang tua yang tidak bekerja lagi, hiduplah bersama kedua orang tuamu. Karena itu kunci surga, tidak bisa digantikan dengan apa-apa. Dan sebagaimana yang saya ungkap tadi, ketika seorang anak taat kepada orang tuanya, keberkahan akan mendapatinya. Alhamdulillah, ini cerita bin ni'matihi tatimmus salihat. Abdullah yang saya prediksikan, dia kalau sekolah di sana dia akan hafal Quran. Alhamdulillah di Indonesia pun dia umur 14 tahun selesai setoran hafalan Al-Quran. Maka berkah, taat kepada kedua orang tua berkah. Anak-anak mudah diatur, tidak suka membantah. Seperti yang saya ungkap tadi, tidak ada pahala yang Allah ingin segerakan dari sebuah amal ibadah dibandingkan amalan berbakti kepada orang tua. Pasti dia bahagia dunia akhirat. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Meskipun yang berbicara di hadapan Bapak Ibu bukan orang yang paling berbakti. Mungkin dia adalah orang yang paling durhaka. Kan tetapi saya ingin menceritakan bahwa taatlah kepada orang tua, pasti akan didatangi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk di dalamnya tadi yang saya katakan yang ke-11 adalah yaitu yang ke-11 atau yang berapa? Yang ke-17 adalah terlalu lama di luar rumah. Ya, terlalu lama di luar rumah, terlalu lama merantau. Makanya yang merantau-merantau ini terus tanya orang tua, pulang enggak ma saya? Agar kalau mereka ridha, maka pada saat itu tetaplah. Tapi kalau mereka sudah tidak ridha, dan ada pengalaman menarik para ikhwah, bahwa saya punya teman waktu itu di Arab Saudi, beliau setiap hari Ahad menelpon orang tuanya. Setiap hari Ahad, karena beliau kerja lama, bahkan sampai anak-anaknya kelahiran Arab Saudi, bahkan sampai sekarang masih ada di sana. Sampai anak-anaknya tidak bisa bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya betul, karena bukan kelahiran Indonesia. Pulang ke Indonesia cuma sebulan dalam 2 tahun kadang-kadang. Karena kalau sudah bawa istri dan bawa anak, mahal tiketnya. Maka suatu saat hari Ahad beliau tidak menelpon. Ahad depannya ketika ditelepon ibunya ngangkat tapi nggak mau ngomong. Setelah dirayu, baru mau ngomong. Apa sebabnya? Saya minta maaf kalau ada salah. Sang ibu berkata, Ahad yang lalu saya menunggu telepon kamu di jam yang kamu biasa menelpon. Tapi kamu tidak menelpon. Maka jaga perasaan orang tua, terutama bagi yang anak-anaknya merantau. Allah bertakdir dengan hikmahnya kita harus sekolah, kita harus mencari pekerjaan, penghasilan jauh dari orang tua. Apalagi di zaman yang kita bisa berkomunikasi dengan orang tua dengan mudah. Maka
hitungannya di sisi Allah kelak tambah berat. Seseorang dimudahkan oleh Allah untuk berkomunikasi dengan orang tua. Ada sarana-sarana yang mudah, tetapi dengan begitu tetap saja dia jarang berkomunikasi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Saya saja sudah punya anak 4, punya santri ratusan seperti ini. Kadang-kadang kalau keluar kota tidak memberitahu, maka bapak akan marah karena tinggal satu orang tua saya. Kenapa tidak beritahu? Orang tua kan pikirannya, cucu saya bagaimana, menantu saya yang perempuan nanti bagaimana. Jangan pernah membuat orang tua sedih. Yang mungkin kita anggap itu bukan membuat orang tua sedang sedih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Termasuk di dalamnya adalah sering jauh dari orang tua. Bagaimanapun kita ini dirindukan oleh orang tua. Aku menunggu teleponmu sebagaimana kamu biasa menelpon. Ternyata engkau tidak menelpon. Hati-hati, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Yang ke-20 adalah terlalu banyak permintaan kepada kedua orang tua. Yang ke-21, mendahulukan istri di atas orang tua. Nah, ini kadang-kadang suami tidak bijak. Suami tidak bijak terhadap keluarganya. Kita harus proporsional. Kita wajib mendahulukan kedua orang tua daripada istri dan anak-anak. Akan tetapi tidak boleh kita menelantarkan istri dan anak-anak kita. Begitu cara berpikirnya. Jadi kalau diurut secara tertib, maka orang tua pertama dan istri anak kedua. Tetapi meskipun demikian, tidak diperbolehkan kita untuk menelantarkan istri dan anak-anak kita gara-gara kita berbakti kepada orang tua. Ini tidak boleh. Saya beri contoh, misalkan sang istri, salah satu haknya adalah dia ingin tinggal sendiri di rumah sendiri, tidak bergabung dengan mertuanya. Terutama kalau seandainya ada mertua perempuan, itu sudah menjadi isu internasional. Susah digabung antara istri dengan mertua perempuan. Ya. Maka pada saat itu termasuk hak istri adalah tinggal sendiri di tempat yang disediakan oleh suami. Meskipun sang suami ingin berbakti kepada ibunya, kepada bapaknya, maka tidak ada keharusan sang istri tinggal di rumah mertuanya. Apalagi kadang-kadang di rumah mertua ada ipar-ipar yang membuat sang suami, sang istri sangat terbatas untuk bergerak, untuk keluar. Ya, bukan kedurhakaan dari istri jika dia meminta kepada suaminya agar bertempat tinggal sendiri sementara suami ingin berbakti kepada ibunya. Bukan kedurhakaan. Sang suamilah yang harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana dia bisa berbakti kepada ibu dan dia tidak menelantarkan anak dan istrinya. Kemudian ahibati fillah, afanillahu iyyakum, yang ke 19, betul? 20. Taib. Yang ke-20, karena ini beberapa poin saya tinggalkan makanya urutannya jadi tidak jelas. Yang ke-20 adalah yaitu memukul mereka berdua. Ini termasuk durhaka. Ya, memukul mereka. Yang ke-21 adalah bakhil terhadap mereka berdua. Bakhil terhadap mereka berdua. Wahai para ikhwah, kalau seandainya orang tua kita ini perhitungan terhadap kita saat kita masih kecil, nih saya kita tidak akan hidup. Mau diberikan makanan, susu, minuman susu misalkan. Dilihat dulu harganya. Wah, kemahalan nggak jadi
Kalau orang tua kita bersikap dari ketika kita kecil seperti itu, maka niscaya kita tidak akan besar, tidak akan segemuk ini sekarang. Ya, maka ketika kita mengurus kedua orang tua juga jangan sampai perhitungan. Dan ingat para ikhwah, al-barakah ma'at ta'ah. Ini konsep hidup yang susah untuk difikirkan dengan hitungan matematik. Bisa hanya diterima dengan iman. Keberkahan bersama dengan ketaatan. Saat seorang anak tidak perhitungan kepada kedua orang tuanya di dalam harta, maka pasti keberkahan meliputi anak tersebut. Tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadh-dhunub kama yanfil qiru khabathal hadid. Ikutilah haji dan umrah terus, kerjakan haji umrah ulang-ulang. Sesungguhnya dua amalan ini akan menghapuskan kemiskinan. Lihat, susah untuk dihitung dengan hitungan matematik. Berhaji berumrah menghapuskan kemiskinan, padahal haji dan umrah apa? Biayanya mahal. Itu yang saya bilang. Konsep al-barakah ma'at ta'ah, keberkahan bersama dengan ketaatan. Kebaikan hidup bersama dengan ketaatan. Itu hanya bisa diterima dengan iman. Sama ketika kita tidak hitung-hitungan dengan orang tua. Ya. Tidak bakhil dengan orang tua, maka itu pasti mendatangkan keberkahan. Entah kesehatan untuk diri kita, keberkahan untuk anak istri kita, anak istri mudah diatur, mudah dinasihati. Jangan dikira para ikhwah, istri yang kadang-kadang dinasihati malah dia menjawab 100 kali dengan nasihat yang lain. Itu jangan dikira karena mungkin memang sifatnya keras, tidak. Mungkin karena kita kurang berbakti kepada kedua orang tua, terlalu bakhil dengan kedua orang tua. Akhirnya berpengaruh kepada kelakuan istri. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Ya, itu kira-kira yang ke-21 cukup kiranya. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat dan apa yang baik ini dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Zuhur jam berapa? Hah? Oh, masih ada waktu. Taib. Bagaimana kalau orang tua yang enggak bisa dibilang walau salah, suka mengeluh dan tidak bersyukur, bagaimana cara menyadarkan orang tua? Yang pertama kali harus disikapi adalah orang tua yang seperti ini bersabarlah. Bersabarlah menghadapi orang tua yang seperti ini, suka mengeluh. Kadang anak-anak juga ada yang mengadukan tentang kelakuan orang tuanya, sombong. Saya pernah punya teman, beliau chef bintang 5. Dulu sangat diremehkan oleh orang tuanya. Kamu tidak akan pernah jadi orang, kamu gak akan sukses, segala macam. Dan alhamdulillah sekarang beliau sudah punya rumah, ada keluarga, tercukupi, gaji baik. Dan saya katakan, sudah sambunglah hubungan dengan bapakmu. Itu bapakmu loh. Maka dia katakan, Ustaz, saya ingin nyambung. Dia itu sombong banget, Ustaz. Dia sekarang udah gak punya apa-apa, Ustaz. Tapi tetap aja sombong. Maka saya katakan, bersabarlah dengan kelakuan orang tuamu. Ini yang pertama. Adapun cara menyadarkannya adalah, yaitu ngajak baik-baik dengan ucapan yang lembut, dengan ucapan yang santun, bahwasanya orang yang paling kaya adalah orang yang
puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak perlu diajarkan terlalu serius, tapi disentil aja. Disentil, misalkan orang tua suka mengeluh, maka kita nasihati dengan kata-kata yang sambil lewat saja. Misalkan nih, wah ini kurang begini, wah mudah-mudahan dari itu berkah ya Pak, gitu. Gitu saja. Sudah, nggak usah ceramah, nggak usah panggil bapaknya, Pak sini Pak. Duduk sini. Allah berfirman ya Pak. Jangan ya, jangan seperti itu. Ya, tapi sambil lewat saja. Misalkan ada ibu yang belum berjilbab, maka sambil lewat nasihatinya. Dan jangan lupa doa. Itu yang paling utama, karena usaha kita manusia tanpa petunjuk dari Allah tidak akan bermanfaat. Tapi ketika Allah sudah memberi petunjuk, man yahdihillah fala mudhillalah. Siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang bisa memberikan kesesatan padanya. Maka pada saat itu, seorang cuma usaha kecil saja. Misalkan ibu belum berjilbab, maka kita katakan, Bu, mudah-mudahan kita masuk surga sama-sama ya Bu. Dan yang bisa masuk surga orang yang taat kepada Allah. Sebegitu aja dulu. Gak usah nyinggung masalah jilbab, nanti lagi, besok lagi kah. Dan itu pun juga hanya lewat saja. Sambil duduk kah, sambil rebah-rebahan kah, sambil petunjuk dari Allah SWT. Saya pernah menghadapi seorang orang tua yang lebih parah daripada itu, yang terkena syubhat wahdatul wujud. Ketika minum, beliau mengatakan, Din, ini yang minum bukan ibumu, ini dia. Wahdatul wujud. Lebih parah daripada itu. Setiap Jumat saya telepon dari kota Madinah, waktu itu mahasiswa. Dulu tidak ada telepon genggam yang kita miliki, mahal. Yang boleh punya telepon hanya orang-orang kaya. Ya waktu itu tahun 2001. Telepon setiap, padahal gaji beasiswa mahasiswa berapa sih? Tapi mau nggak mau. Tapi setelah Jumat, setelah habis asar, kita doa di Masjid Nabawi. Allah Subhanahu wa taala bertakdir akhirnya mengenal dakwah, akhirnya meninggal di atas dakwah, meninggal dalam keadaan karena berpuasa di atas akidah yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan husnul khatimah kepada kedua orang tua kita. Maka doa para ikhwah, doa yang lebih utama. Usaha kita, ucapan kita hanya sekedar usaha. Jika Allah tidak memudahkan, tidak akan bermanfaat. Wallahu a'lam. Dan saya sering ditanya tentang bagaimana mendakwahi orang tua, Ustaz. Maka caranya lihat surat Al-Isra. Itulah konsep mendakwahi orang tua. Di antaranya adalah wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff. Yang pertama, jangan katakan kepada mereka perkataan saat mendakwahi. Fala taqul lahumā uff wa la tanharhumā. Jangan membentak mereka saat mendakwahi. Wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan jangan mengatakan kepada mereka kecuali ucapan yang baik. 3. Wakhfid lahuma, tawadhu'lah di hadapan mereka. Ini jangan, ibu sih nggak ngaji, saya kan ngaji. Nah, jangan begitu tuh. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Maka wakhfid lahuma janahadz-dzul minar rahmah. Kemudian yang kelima, doa. Itu cara yang ditunjuki dalam Al-Qur'an ketika ingin mendakwahi orang tua. Wallahu a'lam. Jika kita sedang memberitahu ibu atau orang tua yang awam agama, lalu sang ibu tak kunjung melakukan atau menjauhi larangan tersebut, sedangkan kami anaknya selalu men-share atau memberitahukan ajaran Islam sesuai sunnah yang benar, contohnya dalam menjaga anak, lalu bagaimana kita harus memberitahu orang tua kita agar tidak tersinggung dan berbalik marah terhadap kita? Sama seperti yang sudah saya ungkapkan tadi. Dan ingat, kalau mereka marah, maka kita yang minta maaf. Kita yang minta maaf. Ya, meskipun kita benar, kita yang minta maaf. Saya pernah mendapati seorang anak
Waktu itu saya ada anaknya di sini, ada bapaknya di sini. Dia sampai nunjuk bapaknya. Saya ya, kalau seandainya Allah memilihkan untuk saya sebelum ada takdir Lauhul Mahfuz, maka saya tidak akan pernah pilih kamu sebagai bapak saya. Dan kalau antum tahu ceritanya kenapa dia berkata seperti itu, mungkin agak bisa memaklumi. Mungkin agak bisa memaklumi. Tetapi itu pun tetap salah. Bapaknya selingkuh di hadapan ibunya. Bapaknya mempertontonkan video porno di hadapan anak-anaknya. Bapaknya tidak menafkahi ibunya, kasar terhadap ibunya, dan seterusnya. Semua perbuatan-perbuatan zalim dari bapaknya kepada istri dan anak-anaknya. Makanya dia sampai berkata seperti itu. Tapi meskipun demikian tetap wajib tetap sabar terhadap bapak. Kelakuan bapakmu seperti itu adalah kelakuannya. Kewajibanmu sebagai anak tetap berbakti kepada kedua orang tua. Bayangkan apa yang lebih besar dari kesalahan orang tua mengajak anaknya untuk melakukan kesyirikan. Ada yang lebih besar dari ini? Tidak ada. Ada yang lebih besar daripada ini? Tidak ada. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi fala tuti'huma. Jika kedua orang tuamu mengajakmu untuk mensyirikan Allah tanpa ilmu agama, maka jangan taati mereka. Tetapi apa? Wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Tidak boleh mentaatinya, tetapi tetap gauli mereka dengan baik. Jadi bersabarlah para ikhwah. Wallahu a'lam. Saya sekarang sedang kuliah dan orang tua saya di kampung. Saya ingin berbakti seperti mentransfer uang, tetapi uang saya hanya cukup untuk kehidupan sehari-hari. Bagaimana saya berbakti, Ustaz? Berdoa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau tidak ada yang transfer, mau transfer apa? Ya, doa. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana menyikapi ketaatan kepada orang tua jika beliau sering meminta kami untuk ikut memanjakan anak laki-laki bungsu umur 20 tahun yang sering menyusahkan atau durhaka pada orang tua? Titipan tanya dari istri mu'alaf 10 tahun yang lalu. Anak pertama dari 3 bersaudara dan keluarganya masih kafir. Maka jawabannya adalah tetap bersabar dengan keadaan orang tua. Kita bantu orang tua tersebut atas keinginannya. Tapi tidak boleh kita menolong keluarga atau anak atau saudara kita tadi yang umur 20 tahun untuk berbuat kemaksiatan dengan pertolongan kita. Seperti misalkan kita tidak boleh untuk memberikan kepadanya dengan uang tersebut dia bermaksiat. Kita tahu dia akan bermaksiat dengan uang tersebut, tidak boleh. Kita kasih kepada orang tua. Ini Bu, ini Pak, secukupnya kami bisa bantu. Kita niatannya untuk memberi orang tua. Nanti orang tuanya memberikan kepada anaknya, itu urusan mereka. Tugas kita pokoknya berbakti. Bukan tugas kita mengoreksi orang tua. Kalau ingin mengoreksi, nasihatilah dengan baik. Ya, ini para ikhwah, wallahu a'lam. Bagaimana status mertua di hadapan mantu karena ada yang menarah mertua ke panti jompo padahal si anak sudah ngaji sunnah? Maka jawabannya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, semestinya ini tidak boleh terjadi. Kenapa? Karena meskipun di panti jompo mungkin diatur, diurus, dibandingkan di rumahnya sendiri tidak terurus, ya maka dia harus berusaha untuk mengurus. Makanya kan disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra, wa imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma au kilahuma. Jika salah seorang dari mereka berdua atau kedua-duanya dalam keadaan tua, ini ada semacam isyarat bahwa pasti seorang anak akan mengurus orang tuanya saat orang tuanya dalam keadaan tua. Maka pada saat itu bersabarlah.
lebih meluangkan waktu, lebih menyediakan fasilitas, lebih. Dan ingat para ikhwah, saya sering katakan ini, kita ini mengurus orang tua sebenarnya, mau kita jujur dalam hati, mau kita tidak jujur, sebenarnya kita sedang menunggu mereka meninggal. Kita sebenarnya sedang menunggu mereka meninggal. Beda dengan orang tua kita saat mengurus kita. Mereka ingin kita dewasa. Mereka ingin kita sukses. Mereka ingin kita sesuai dengan mendapatkan cita-cita sesuai dengan cita-citanya. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, tidak lama kok, tidak lama. Bukan berarti kita mendoakan orang tua kita cepat mati, tidak. Tetapi itulah kenyataannya. Ada seorang anak mengeluh kepada saya, dia anak paling bontot, paling bungsu. Ustaz, apakah memang begini anak bungsu Ustaz? Saya ini Ustaz punya istri, punya anak. Kami keluarga masih muda. Saya dititipi oleh kakak-kakak saya, ibu saya, untuk saya urus. Karena saya anak yang paling terakhir. Tapi kan kalau seandainya saya sebagai keluarga muda, jika ingin berlibur, saya juga ingin seperti keluarga-keluarga muda yang lain. Ke tempat yang jauh, makan makanan yang memang makanannya anak muda. Kalau berlibur sama ibu kan terbatas, tempatnya terbatas, makanan terbatas. Dan ketika saya telepon kakak-kakak saya, mereka akan mengatakan, sudahlah kamu urus saja. Berapa kamu perlukan saya akan transfer. Saya tidak memerlukan itu Ustaz. Saya juga memerlukan kebebasan. Apakah memang berbaktinya dalam Islam seperti ini? Anak bontot yang seperti itu Ustaz. Maka saya katakan, kamu sebagai yang Allah takdirkan saat ini untuk mengurus orang tua, ini adalah kunci besar untuk mendapatkan keberkahan hidup. Maka jangan berikan kunci tersebut kepada orang lain. Mungkin sekarang tidak akan terasa, akan tetapi nanti akan terasa di dalam kehidupan kita sepeninggal orang tua kita. Karena kita berbakti kepada orang tua sebenarnya nunggu mereka kapan mati. Mau kita jujur tidak jujur, itu yang kita rasakan. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya saya nasihatkan pada orang yang meletakkan orang tuanya ke panti jompo, maka selayaknya tidak dia letakkan. Mengapa demikian? Karena dia harus berusaha untuk mengurus orang tuanya. Apakah sama tingkat berbakti kita kepada ibu sambung atau ibu tiri dengan ibu kandung? Jelas beda. Ini pertanyaan jenis apa ini? Gak ada sama-samanya. Mau disamakan gimana? Yang mengandung kita 9 bulan, wahnan ala wahnin, lemah, kemudian ditambah kelemahan, kurhan ala kur, susah, bertambah susah ketika sudah tambah membesar. Disamakan gimana? Ini pertanyaan paling aneh ini. Tidak bisa disamakan bakti kita kepada ibu kandung kita dengan ibu tiri kita. Apalagi disamakan dengan ibu mertua kita. Nggak bisa disamakan. Ya, bukan berarti kita tidak berbuat baik kepada ibu mertua, akan tetapi apakah sama? Tidak akan pernah bisa disamakan. Semua ayat dan hadis yang berkaitan dengan bakti orang tua itu adalah orang tua kandung, bukan orang tua tiri, apalagi mertua. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
kita berbakti atau berbuat baik kepada ibu tiri, bapak tiri, itu hanya karena mereka adalah punya hubungan dengan orang tua kita. Ya, kita berbuat baik kepada mereka karena ada hubungan dengan orang tua kita. Kita menghormati mereka karena kita menghormati orang tua kita. Adapun disamakan ibu kandung, tidak. Tidak akan pernah sama yang menyusui kita dengan yang tidak pernah menyusui kita. Tidak akan pernah sama yang... Saya pernah nanya ke mama rahimahullah, bagaimana saya kecil mah, ketika bayi, apakah menyusahkan mama? Maka beliau jawab, kamu itu kalau tidur harus benar-benar pas tidurnya. Digendong lama, kemudian diletakkan pelan-pelan. Seperti kami meletakkan emas, harus pelan-pelan. Karena kalau kamu salah dalam meletakkannya, kamu akan bangun. Bangun semalaman suntuk sampai subuh. Disamakan ibu yang seperti itu dengan ibu tiri. Makanya disamakan ibu yang seperti itu dengan ibu yang tidak melahirkan kita, meskipun dia mengurus kita dari mulai bayi, nggak sama ya ikhwah. Ada seorang anak berkata kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, apakah saya bisa membalas jasa kedua orang tua saya? Maka disebutkan oleh Abdullah bin Umar, la walau bitalqah wahidah. Tidak akan bisa kamu balas jasa kedua orang tuamu, jasa ibumu, walaupun hanya dengan membalas satu kali ketika seorang ibu mau melahirkan anaknya, dia kan harus ngeden, Pak. Itu antara hidup dan mati. Walau hanya satu kali hentakan dia ingin mengeluarkan kamu, itu saja tidak bisa kamu balas. Apalagi dengan yang lain-lain. Ini heran kadang-kadang saya terhadap seorang anak lebih cinta kepada ibu angkatnya dibandingkan ibu kandungnya. Sadarlah wahai saudaraku, kamu tidak akan pernah ada tanpa ibu kandungmu. Sebejat apapun ibumu membuangmu, itu ibu kandungmu. Tidak akan pernah ada, kamu tidak akan pernah bisa ibu kandungmu mengurusmu, ibu angkatmu mengurusmu, kecuali dengan adanya ibu kandungmu. Maka saya nasihatkan kepada anak-anak yang hatinya keras, karena mungkin merasa terzalimi dengan ibunya, merasa terzalimi dengan bapaknya, akibat perceraian mungkin. Maka bapak ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, bersabarlah. Maafkanlah kedua orang tuamu, itu urusan mereka. Urusanmu, kewajibanmu bakti kepada kedua orang tua. Nah, cukup kiranya karena terlalu panjang. Apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang buruk itu dari saya pribadi, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.